Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani, mahasiswa Universitas Uldan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga, dengan NIM 2521585056 kelas HK2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan yaitu mazhab ulama tentang tata tertib berwudu sesuai dengan pemahaman yang saya pahami, yang saya pelajari. Di sini saya akan membahas lebih ke mazhab Imam Syafi'i karena di Indonesia mayoritasnya kita rata-rata menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi jika ada penjelasan saya atau kata-kata saya yang salah atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Karena di sini saya juga masih belajar. Tentunya kita sama-sama belajar untuk mendalami tentang tata tertib berwudu. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian wudu. Wudu adalah mengalirkan air pada anggota badan tertentu disertai niat untuk menghilangkan hadas kecil, dan hukumnya adalah fardu atau wajib. Nah, jadi wudu itu adalah mengalirkan air pada anggota badan tertentu yang sudah ditentukan dalam syariat atau agama Islam. Jadi kita wajib mengalirkan air kepada anggota badan tertentu. Lalu disertai niat yang untuk menghilangkan hadas kecil. Lalu kita berniat untuk menghilangkan hadas, itu hadas kecil, ketika hendak berwudu. Lalu wudu itu hukumnya wajib. Di sini yang dimaksud wajib ini ketika kita hendak melaksanakan salat maka wudu itu hukumnya wajib. Namun di luar itu maka wudu itu hukumnya sunnah. Selanjutnya masuk ke bab rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat mengerjakan fardu wudu. Nah, ketika kita hendak berwudu maka kita harus berniat untuk mengerjakan fardu wudu, yaitu untuk melaksanakan sholat. Jadi kita harus mengerjakan niat mengerjakan fardu wudu. Yang kedua, membasuh wajah. Nah, jadi kita harus membasuh wajah, seluruh wajah. Yang dimaksud wajah itu batasnya adalah dari ujung rambut ini sampai ke sekelilingnya, sampai ke bawah yaitu ujung dagu. Itu yang termasuk wajah. Yang ketiga, membasuh tangan. Dari masuk tangan itu dari ujung jari tangan sampai ke siku. Namun dianjurkan dilebihkan sedikit. Yang keempat, menyapu sebagian kepala. Nah, jadi di mazhab Imam Syafi'i kita hanya atau cukup menyapu sebagian kepala, tidak perlu seluruhnya, karena itu sudah cukup. Yang kelima, membasuh kaki, yang mana batasnya dari ujung jari kaki hingga ke mata kaki. Kalau bisa agak dilebihin agar yakin bahwa basuhnya itu sudah merata. Yang keenam, tertib, yaitu berurutan. Selanjutnya masuk ke pembahasan pengertian tertib. Tertib adalah melakukan rukun wudu secara berurutan dan tidak boleh mendahulukan atau menukar urutan rukun wudu. Nah, jadi ketika kita berwudu maka kita diwajibkan atau harus melakukan wudu itu sesuai urutannya, dari tangan, kepala, dari wajah, tangan, kepala, dan kaki. Nah, yang dimaksud menukar urutan rukun wudu itu contohnya seperti ketika bahasan pertama itu kita membasuh kepala, lalu yang kedua tangan, yang ketiga wajah, dan yang keempat kaki. Nah, itu
tidak berurutan, maka wudhunya itu tidak sah karena tidak berurutan. Karena yang dihitung itu urutan sesuai urutan. Misalnya yang tadi seperti tadi, maka yang cuma dihitung itu hanya wajah. Karena kita mendahulukan rambut, lalu tangan, wajah dan kaki, maka yang dihitung itu hanya basuhan wajah. Karena itu adalah tata tertib yang pertama. Selanjutnya masuk ke pembahasan syarat sah wudhu. Nah, syarat sah wudhu itu ada 8. Yang pertama beragama Islam. Nah, jadi bagi orang yang tidak beragama Islam atau non-Islam, maka wudhunya itu tidak dianggap sah karena dia tidak atau bukan beragama Islam. Yang kedua mumayyiz, arti mumayyiz yaitu bisa membedakan baik dan benar, atau yang buruk maupun yang benar, atau yang baik atau yang benar, yang baik atau yang salah. Yang ketiga mengetahui rukun dan tata caranya. Nah, jadi kita itu harus mengetahui rukun dan tata caranya agar wudhu kita itu sah. Karena jika kita tidak mengetahui rukun dan tata caranya, maka wudhu kita itu tidak sah. Karena kemungkinan besar kita tidak memenuhi atau meninggalkan sebagian rukun. Contohnya seperti mengalirkan air secara merata, dan kita salah dalam melakukan tata caranya. Yang keempat, bisa membedakan yang fardu dan sunnah. Nah, jadi dalam wudhu itu ada basuhan yang fardu atau wajib, dan ada juga basuhan yang sunnah. Jadi kita harus bisa membedakannya. Yang kelima, mengalirkan air ke anggota badan yang wajib dibasuh. Jadi kita itu harus mengalirkan air ke anggota badan yang dibasuh atau yang wajib dibasuh seluruhnya secara merata. Jika tidak, maka itu kita tidak sah. Yang kelima, tidak ada dari anggota wudhu sesuatu yang bisa mengubah air. Nah, contohnya itu seperti kita berwudhu di dalam, misalnya di sebuah kolam yang kolamnya itu atau bak itu airnya itu lebih dari 2 kola. Nah, ketika kita berwudhu, tangan kita ini misalnya terkena cat air, atau tangan kita terkena bau atau terkena air yang sangat bau. Jadi ketika kita membasuh atau berwudhu di sana, maka kemungkinan bisa mengubah air itu, dan entah dari segi bau, warna, dan rasanya. Nah, jadi sebelum kita berwudhu, maka lebih baiknya kita bersihkan lebih dahulu, entah itu cat yang ada di tangan tadi atau bau yang ada di tangan tadi, agar wudhu kita sah. Yang ketujuh, masuk waktu bagi orang yang selalu berhadas. Nah, untuk sebagian orang ada gitu beberapa orang yang dia itu selalu berhadas karena ya bisa jadi keluarnya sesuatu dari 2 jalur. Jadi ketika masuk waktu sholat, ketika dia hendak sembahyang atau sholat, maka dia harus berwudu. Yang kedelapan, mualat atau berturut-turut tanpa jeda. Nah, itu disunahkan juga. Itu juga salah satu syarat sah wudu. Itu mualat, berturut-turut. Maksudnya tidak ada jeda antara membasuh wajah dan membasuh tangan. Selanjutnya masuk ke bab sunnah-sunnah wudu. Yang pertama, membaca basmalah. Jadi ketika kita berwudu, maka kita disunahkan untuk membaca basmalah atau bismillah. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Nah, ini dia bagian badan yang disunahkan ketika hendak berwudu. Ketika berwudu, yaitu mencuci kedua telapak tangan, itu hukumnya sunnah. Jadi ketika kita tidak mencuci kedua telapak tangan, maka itu tidak apa-apa, namun disunahkan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, yang dimaksud memasukkan air ke dalam hidung ini yaitu cukup membasuh jari kita, lalu memasukkannya ke dalam lubang hidung. Jadi tidak perlu
masukkan air yang memang memasukkan, namun cukup sekedar basah atau terkena air itu sudah cukup. Yang kelima, menyalat-nyalat jari. Maksudnya menyalat-nyalat jari itu adalah ketika kita membasuh tangan maka kita menggosok atau ya menggosok menggunakan jari di antara sela-sela jari kita gosok agar bersih. Nah, itu disunahkan. Yang keenam, mendahulukan yang kanan. Jadi, ketika kita berwudu maka disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. Ketika membasuh tangan, maka kita mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Itu disunahkan. Yang ketujuh, mengulang basuhan sebanyak 3 kali. Nah, jadi membasuh 3 kali itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu ada basuhan pertamanya. Yang dihitung sunnah itu yang basuhan kedua dan ketiga itu dihukumkan sunnah. Namun yang pertama itu hukumnya wajib. Tapi lebih baik kita membasuhnya sebanyak 3 kali karena untuk menutup kemungkinan bahwa anggota yang badan yang wajib dibasuh itu tidak terkena atau tidak teraliri air. Yang kedelapan, mengusap seluruh kepala. Nah, jadi di mazhab Imam Syafi'i ini mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Kita hanya diwajibkan untuk membasuh sebagian, walaupun itu yang terkena hanya beberapa helai, maka itu sudah cukup. Namun lebih baik kenakan sebagiannya agar menutup kemungkinan wudhu kita itu tidak sah. Yang kesembilan, mengusap kedua telinga. Nah, mengusap kedua telinga ini juga hukumnya sunnah. Jadi ketika kita mengusap atau membasuh telinga maka tidak apa-apa. Namun lebih baik dibasuh. Dan nomor 10, mualat atau berturut-turut. Nah, jadi hukumnya mualat itu sunnah. Jadi jika ada berjeda antara membasuh wajah dan tangan itu, membasuh tangan sesudah wajah itu maka tidak mengapa karena hukumnya sunnah. Yang 11, berdoa sesudah wudhu. Jadi ketika kita sudah melaksanakan wudhu maka silakan untuk berdoa. Maka baiknya berdoa walaupun itu hanya sunnah. Yang bab selanjutnya, pembatal wudhu. Pembatal wudhu ada 5. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu dari kubul dan dubur. Maksudnya dari depan ataupun belakang, 2 jalur yaitu 2 lubang. Ketika ada keluar sesuatu apapun itu bendanya, maka wudhu kita dianggap batal atau hukumnya batal. Yang kedua, hilang akal. Yang dimaksud hilang akal ini adalah orang yang hilang ingatan atau tidak sadarkan diri. Contohnya itu seperti orang yang mabuk, orang yang pingsan, dan orang yang gila sesaat. Nah, jadi ketika mereka mengalami itu, maka wudhu mereka itu dihukumi batal. Jadi ketika hendak sholat, maka mereka harus berwudhu kembali. Yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi ketika mereka bersentuhan, maka wudhu mereka itu dianggap batal. Kecuali ada penghalang, contohnya seperti baju. Atau mereka itu tidak sengaja bersentuhannya itu mengenai ujung kuku atau ujung rambut. Nah, itu tidak dianggap batal karena hanya terkena ujungnya. Namun jika langsung kulit bertemu kulit, maka hukumnya batal. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Tapi ketika kita menyentuhnya menggunakan telapak tangan ini. Nah, jika kita menggunakan telapak ini, maka hukumnya batal. Tapi jika kita menyentuhnya menggunakan punggung tangan atau dibaliknya, yang di atas, nah, maka wudhu kita tidak batal karena tidak menyentuh menggunakan telapak tangan. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita menyentuh menggunakan telapak tangan ini bagian bawah, nah kita itu indera perasa di tangan kita itu lebih peka gitu, lebih tahu gimana detail-detailnya gitu. Yang saya pernah belajar gitu kan. Nah itulah sebabnya. Namun ketika kita menyentuhnya menggunakan punggung tangan, mah itu kita kurang tahu gitu itu yang kita sentuh apa gitu karena indera perasanya kurang di situ jadi dihukumi tidak batal. Nah selanjutnya yang terakhir murtad keluar dari Islam, contohnya tuh seperti
orang yang setelah berwudu namun beberapa menit setelahnya dia keluar dari agama Islam, dia murtad nih misalnya. Nah, maka hukum wudu yang dia kerjakan tadi langsung batal. Jadi wudunya itu batal. Jadi ketika dia masuk Islam lagi lalu ingin sembahyang atau sholat, maka wudunya itu harus diulang, harus wudu lagi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan rukun wudu dalam 4 mazhab. Nah, di dalam setiap mazhab itu rukun wudu itu berbeda. Di mazhab Imam Hanafi yang termasuk rukun wudu itu ada 4. Yang pertama, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, dan membasuh kaki. Itu adalah rukunnya. Jadi niat, tertib, mualat, dan adlaknya itu tidak wajib. Nah, di mazhab Imam Maliki rukun wudunya itu ada 7, yaitu niat, membasuh wajah, tangan, kepala, kaki, mualat, dan adlak. Nah, jadi tertib tidak termasuk rukun. Jadi tidak mengapa, tidak berat-berat. Contohnya di mazhab Maliki kita boleh dari kaki lalu ke atas, dari kaki, kepala, tangan, wajah. Nah, itu tidak apa-apa. Dan yang ketiga di mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i rukun wudhu itu ada 6, yaitu niat, membasuh wajah, tangan, kepala, kaki, dan tertib. Nah, jadi mualat dan adal itu tidak wajib. Jadi kita hanya diwajibkan 3 atau maksudnya 6 gitu. Yang rukun tadi. Jika kita mengerjakan itu maka wudhu kita sah. Yang keempat atau yang terakhir mazhab Imam Hanbali. Yaitu rukunnya ada 7 juga. Namun berbeda dari Imam Maliki. Rukun wudhunya itu yang termasuk rukun wudhu itu adalah niat, membasuh wajah, tangan, kepala, kaki, tertib, mualat. Namun adalnya tidak. Jika di Imam Maliki kan tertib itu tidak wajib, namun di Imam Hanbali tertib itu wajib. Namun adalnya tidak. Ya, itulah perbedaan dari 4 mazhab tentang rukun wudhu. Namun inilah keistimewaannya umat Islam gitu. Karena perbedaan pendapat ini adalah rahmat dari Allah untuk hamba-hambanya. Yang terakhir kita masuk ke pembahasan bukan pembahasan namun tapi kesimpulan. Jadi kesimpulannya ada 6 dari pembahasan yang kita bahas tadi. Yang pertama, wudhu itu hukumnya wajib, tapi dari tanda kutip ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka wudhu itu dihukumkan wajib. Tapi ketika kita melakukan ibadah yang lain, maka itu hukumnya hanya sunnah. Yang kedua, rukun wudhu ada 6, syarat sah wudhu ada 8, sunnah-sunnah wudhu ada 11, dan yang kelima, pembatal wudhu ada 5. Seperti yang kita baca tadi kan sudah ada, jadi tinggal diulang aja. Nah, yang terakhir ini yang keenam, yaitu perbedaan pendapat adalah rahmat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, perbedaan pendapat itu adalah rahmat Allah untuk hambanya. Jadi perbedaan pendapat itu adalah keringanan buat kita, rahmat kasih sayang Allah. Ketika ada perbedaan pendapat, ya kita tidak perlu memperdebatkan kecuali ilmu kita sampai gitu, setara dengan mereka. Tapi ketika ya karena ilmu kita kan cuman kayak seberapa, ya kita ngikut dari imam yang besar itu saja sudah cukup. Namun kita dianjurkan untuk keluar dari khilaf, yaitu perbedaan pendapat. Lebih baik kita menghindarinya. Ya mungkin hanya sampai di sini. Hanya yang bisa saya sampaikan, ya mungkin penjelasan saya banyak yang kurang jelas. Mungkin ada juga salah-salah atau salah kata atau apapun itu. Ya saya mohon maaf. Karena kan di sini saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Jadi jika ada salah dan
khilaf atau salah kata atau penjelasan apapun itu mohon dimaafkan dan juga mohon dikoreksi. Karena ya wajar gitu kan, manusia kan tempatnya salah dan lupa, jadi wajar itu salah, dan kita sama manusia hanya perlu mengingatkan gitu agar tidak mengulangi hal yang sama. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan sedikit tentang tertib berwudu yang saya pahami, yang saya pernah pelajari. Ya mungkin cukup sekian, salah dan khilafnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.